Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Apa kalian dalam keadaan sehat? Tetap setia dengan channel saya, Ilham TV. Setiap akuarium sebaiknya hanya ada seekor arwana saja atau soliter, sebab tidak mudah bagi seekor arwana untuk hidup berdampingan dengan ikan sejenisnya. Untuk mendapatkan ikan arwana yang berkualitas dan sehat tentunya dibutuhkan kondisi dalam akuarium yang nyaris sama dengan habitat aslinya. Makanan harus cukup dan diberikan secara teratur. Kualitas air juga terkontrol dengan baik dan diberi obat-obatan agar tidak tercemar oleh zat-zat kimia yang beracun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips memelihara arwana agar sehat dan berkualitas. Namun sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan sebarin ke sosial media kalian ya guys. Tidak usah berlama-lama, kita langsung ke pembahasan. Cekidot. Kondisi akuarium. Siapapun yang memelihara arwana pasti dengan bangga akan menempatkan ikannya di akuarium terbaik agar keagungan itu terpantul maksimal. Maka hanya seekor arwana saja dalam satu akuarium. Jangan meletakkan akuarium di dekat dinding atau tembok, apalagi sampai menempel. Sebab bila arwana melihat serangga seperti kecoa atau cecak di dinding, ia akan melompat dan menyeruduk dinding kaca akuarium sehingga bisa luka. Perhitungkan besar akuarium dengan besar ikan agar ikan bisa bergerak bebas dan meluncur di ruang yang cukup. Beri penerangan yang memadai untuk mengontrol suhu air. Sebaiknya dipasang termometer di dinding akuarium dan ujungnya tercelup ke air. Ukur pH sekurangnya seminggu sekali. Memberi makan meskipun tidak ada patokan baku, sebaiknya arwana diberi makan 3-4 kali sehari. Dibutuhkan 8-10 ekor jangkrik sehari. Sebelum diberikan, sayap dan kaki belakang jangkrik yang bergerigi dipotong dulu agar tidak menggores kerongkongan arwana dan sayapnya mengotori akuarium. Harus diusahakan agar makanan tidak tersisa di akuarium. Jangkrik, kelabang, kecoa, dan udang mengandung zat karoten dan kitin yang bisa memberi efek sisik yang indah, cerah, dan mengkilap pada arwana. Kualitas air. Selain suhu dan pH, maka kualitas air juga dijaga dengan membuang kotoran air yang berasal dari kotoran ikan itu sendiri dan sisa makanan dengan jaring ciduk atau saringan agar kotoran bisa diangkat, sedangkan kotoran yang mengendap di dasar akuarium disedot dengan selang. Melakukannya harus pelan-pelan agar ikan tidak stres akibat air berguncang hebat. Setiap 3 bulan akuarium dikuras total dan kaca harus bebas dari lumut. Sabuni dinding akuarium dan bila sudah, keringkan dengan sinar matahari agar jamur dan bibit penyakit mati. Air baru dalam akuarium harus diendapkan dulu selama 24 jam sebelum ikan dimasukkan kembali ke akuarium. Kandungan oksigen dalam air harus dijaga dengan memasang aerator yang sekaligus berfungsi sebagai pompa penyuplai kandungan oksigen dalam air dan sebagai saringan kotoran. Menggabung arwana dalam satu akuarium. Idealnya dalam satu akuarium minimal 5 ekor arwana dicampur ketika masih kecil. Namun, bila sudah dewasa, umumnya bisa dilakukan asalkan akuarium diberi sekat kaca terlebih dahulu.
Bila kedua ikan terlihat marah dengan membuka mulut lebar-lebar, berarti keduanya tidak akur. Bila dalam seminggu tidak ada perubahan, berarti mereka tidak cocok. Ambil ikan yang lain, lakukan cara serupa. Bila tidak memperlihatkan kemarahannya, berarti cocok. Pelan-pelan kaca sekat dilepas, amati seksama. Bila keduanya tidak saling mengejar, berarti mereka bisa hidup. Pakan. Setiap minggu, seekor arwana diberi makanan tambahan 2-3 ekor kadal yang tidak terlalu besar, dan setiap 2 minggu diberi 3 ekor kelabang. Kelabang atau lipan ini termasuk makanan favorit arwana, sehingga harus hati-hati memberikannya. Jika setiap hari diberi kelabang, maka arwana akan enggan memakan jangkrik atau kodok sekalipun. Dia hanya mau makan kelabang. Namun, begitu seekor ikan arwana memburu kelabang di dalam air adalah sebuah atraksi menarik di dalam akuarium Anda. Karena kelabang mampu bergerak sangat cepat meskipun di dalam air, maka arwana pun harus mempertontonkan kemahirannya berburu makanan. Ia akan meliuk-liuk dan terus mendesak kelabang sampai akhirnya bisa menangkap dan menelannya. Arwana juga mau makan ikan hidup. Umumnya di Indonesia diberikan ikan mas dan sepat yang masih anakan. Namun harus berhati-hati, sebab bukan mustahil ikan membawa bakteri dan penyakit itu juga akan menjangkiti arwana. Udang mati pun disukai arwana, namun untuk pemeliharaan di akuarium sebaiknya tidak usah diberikan, sebab akan membuat air akuarium keruh dan sisa makanan itu akan mudah membusuk dan menimbulkan penyakit bagi arwana. Agar arwana tidak juling, jangan menyebarkan makanan sekaligus ke dalam akuarium, sebab akan membingungkan arwana dan matanya akan menatap ke segala arah. Berikan jangkrik atau kelabang satu persatu, sehingga ikan hanya akan memburu satu mangsa saja. Sebenarnya arwana juga memakan kecoa, cicak, laron, atau belalang sebagai selingan jangkrik. Namun arwana jangan terlalu sering diberi makanan cecak, matanya tidak melotot atau tersembul keluar. Penyakit. Penyebab terbagi dua, yakni organisme non-parasiter dan parasiter. Organisme parasiter yang berasal dari virus, bakteri, jamur, cacing, atau protozoa. Sedang yang non-parasiter seperti faktor lingkungan, makanan, dan keturunan. Namun, pada kenyataannya, serangan kedua jenis penyebab penyakit itu sulit dibedakan. Ada ciri-ciri khas ikan arwana yang terserang penyakit, baik akibat dari parasiter maupun non-parasiter, yakni terlihat pasif dan lemah, cenderung berenang di permukaan air, nafsu makan menurun, sulit bernafas, tubuh ikan tidak licin karena selaput lendir berkurang, sehingga ikan mudah ditangkap. Tanda lainnya, pada bagian dada terjadi pendarahan dan sisik rusak, sirip punggung pecah-pecah. Faktor lingkungan yang menyebabkan ikan sakit antara lain pH air. Fluktuasi pH air ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti terdapatnya gas CO2 di air. Kemudian perubahan suhu air yang secara tiba-tiba juga sangat mempengaruhi kesehatan ikan. Selain itu, berkurangnya jumlah oksigen di dalam air dan adanya gas beracun seperti CO2, amoniak, dan polusi air juga akan mengganggu kesehatan ikan. Kemudian faktor makanan seperti sudah disinggung di atas tadi, memberi makanan ikan segar akan riskan, sebab ikan bisa membawa penyakit. Lalu faktor keturunan juga membawa masalah pada arwana, seperti sisik yang tidak bagus, punggung tidak lurus, atau albino dan kembar siam. Organisme parasiter dapat menimbulkan gejala-gejala infeksi kutu ikan, insang busuk, bintik putih, cacar, dan tuberkulosis. Terinfeksi jamur saprolegnia dan Achillia, bakteri perusak sirip, dan penyakit gatal.
Penyakit yang sering diderita arwana adalah jamur di sungutnya, kemudian mata berkabut atau kutu jarum. Cara mengatasinya adalah dengan memberinya garam 20 gram per 100 liter air dan pemanasan atau heater dengan suhu 32 derajat Celcius. Untuk penyakit kutu jarum, bila parah bisa dikasih ikan Sumatera yang nantinya akan memakan kutu-kutu tersebut. Penyebab penyakit-penyakit di atas adalah karena airnya, media filter yang kotor, makanan ikan yang diberikan membusuk, atau kotoran arwana yang tidak segera dibuang. Bila kita melihat betapa indah dan anggunnya ikan arwana di akuarium, apalagi ketika ia mengejar mangsanya, kita akan terpesona dan kagum. Namun untuk itu, arwana juga membutuhkan perawatan yang seksama dan hati-hati, sebab banyak jenis penyakit yang siap menerkamnya. Sering meloncat. Ada 3 penyebab kematian arwana paling wahid. Salah satunya pasti penyakit kan? Bukan, tetapi meloncat, ganti air, salah obat, penyakit ternyata tidak menempati peringkat atas penyebab kematian si ikan pembawa rezeki ini. Sangat jarang kasus kematian arwana karena penyakit. Terus karena apa dong? 50% kematian terjadi karena loncat dari akuarium. Jangan pernah anggap remeh kebiasaan loncatnya. Kebiasaan meloncat ini memang sudah bawaan dari alam. Arwana memang termasuk ikan yang agresif. Begitu melihat makanan langsung main sambar. Kaget juga bisa jadi penyebab arwana loncat dari akuarium. Bahaya kalau sampai loncat keluar dan tidak ketahuan. Arwana tidak akan bisa bertahan tanpa air. Bagaimana mencegahnya? Karena menyangkut karakter, sangat sulit sekali untuk memaksanya meninggalkan kebiasaan ini. Namun setting akuarium yang bagus bakal mencegahnya keluar akuarium. Penutup akuarium akan menahannya keluar akuarium. Penutup memang tidak bisa membuat arwana berhenti meloncat, tapi akan mencegahnya keluar akuarium. Arwana akan terbentur penutup kalau loncat. Arwana pun selamat dari kematian karena tetap dalam akuarium. Paling si arwana luka dan nanti bisa sembuh kembali. Kalau sudah beberapa kali terbentur pasti kapok. Air endapan. Ganti air memegang peran vital. Soalnya kesalahan pergantian air juga termasuk yang paling banyak membunuh arwana. Kematian umumnya terjadi karena pergantian air langsung dari keran. Menghindarinya bagaimana ya guys? Kita endapkan dulu airnya, baik air pam maupun air tanah. Air tanah biasanya miskin oksigen dan mengandung zat seperti Ve yang bisa juga jadi bahaya. Sembarang obat. Penyebab kematian si ikan naga yang lain adalah penggunaan obat-obatan secara serampangan. Padahal dengan mengganti air dan membersihkan secara rutin lumut bisa ditangkal. Begitu juga dengan pemakaian obat penurun atau penaik keasaman. Air di sini umumnya pH dan parameter airnya sudah sesuai dengan kebutuhan arwana. Pemilik arwana biasanya akan panik kalau arwananya bertingkah lain dari kebiasaan. Soalnya takut ikan kesayangannya itu sakit lalu mati. Maklumlah harganya kan mahal. Karena panik, kadang orang-orang langsung kasih obat tanpa pikir-pikir dulu. Bukannya menolong, pemberian obat yang asal-asalan justru bisa berakibat fatal. Penggunaan obat bukannya dilarang. Gunakanlah obat-obatan seperlunya. Kalau memang berpenyakit dan tidak bisa sembuh dengan cepat, dengan cara natural, pemakaian obat-obatan bisa diterapkan. Tapi harus dipastikan dulu penyakitnya apa. Kalau sudah pasti penyakitnya apa, baru berikan obat yang sesuai. Gunakan dosis obat sesuai aturan, jangankan arwana. Orang kalau pakai obat sembarangan juga akan mengakibatkan kematian.
Oke, itulah pembahasan mengenai tips memelihara arwana agar sehat dan berkualitas versi Airhome TV. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya mohon maaf jika dalam pembahasan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, goodbye, see you later.